Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan baru dengan gembira, dengan semangat dan tentu saja bahagia. Hari Senin tanggal 10 Juni 2024, saya Romagus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius, bagian dari khotbah di bukit, yaitu tentang sabda bahagia. Bab 5 ayat 1 sampai 12, kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di sorga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Santo Thomas Aquinas pernah mengatakan tentang ini, tentang kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu adalah kebaikan tertinggi. Bila kita sudah memperoleh kebahagiaan, kita tidak akan menghendaki hal-hal lain lagi. Dalam hal ini saudara-saudari, benar apa yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dicari-cari, yang dituju oleh siapapun. Siapapun ingin hidup bahagia. Maka ketika orang sudah hidup bahagia, dia tidak lagi memerlukan atau menghendaki hal-hal lain lagi. Lanjutnya, kebahagiaan itu tidak terletak pada harta, karena harta hanyalah sarana untuk hidup bahagia. Kebahagiaan itu tidak terletak dalam kehormatan, karena kehormatan sangat tergantung pada orang lain yang menghormati kita. Kebahagiaan tidak terletak pada kenikmatan ragawi, sebab manusia bisa saja menikmati makan, bisa menikmati minum, dan lain-lain sepuasnya, tapi hatinya terus gelisah karena jiwanya kosong. Menurut Santo Thomas Aquinas, saudari-saudara, kebahagiaan manusia itu terletak pada kesatuan dengan Allah. Asal dan tujuan hidup manusia. Bersatu dengan Allah, kita akan bahagia sepenuh-penuhnya. Ini menurut Santo Thomas Aquinas. Dan rasa saya saudara-saudari kita mengamini apa yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas, bahwa kebahagiaan itu di satu sisi memang adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh banyak orang. Manakala orang sudah bahagia, dia tidak memerlukan hal-hal lain lagi. Kebahagiaan itu tidak terletak pada harta, tidak terletak pada kehormatan, tidak terletak pada kenikmatan duniawi, dan lain-lain sebagainya. Kebahagiaan tertinggi ada dalam persatuan dengan Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mendengarkan dalam
perikop Injil hari ini tentang sabda bahagia. Khotbah di bukit sebagaimana diajarkan atau dikhotbahkan oleh Yesus memang menawarkan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Kunci hidup bahagia menurut Yesus justru ada dalam persatuan dengan Tuhan. Digerakkan oleh Roh untuk mampu menghayati hidup yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Orang bisa bahagia sekalipun dia hidup miskin. Orang bisa bahagia sekalipun barangkali bukanlah orang terhormat. Orang bisa bahagia sekalipun dia barangkali tidak punya apa-apa dalam hidupnya. Tapi persatuannya dengan Allah itulah yang menentukan kebahagiaannya. Sebab apa artinya seluruh kebahagiaan duniawi itu kalau pada akhirnya orang terpisah dari Allah. Saudara-saudara umat beriman terkasih, seperti kata Paulus dalam bacaan pertama hari ini, Allah adalah sumber segala penghiburan juga di dalam penderitaan. Sabda bahagia dalam Injil hari ini menandaskan bahwa bisa jadi dalam hidup di dunia ini, saudara-saudara, kita menderita kemiskinan, kita berduka, kita sedih, kita kelaparan, atau mungkin teraniaya juga. Namun bila semua itu kita tanggung dalam dan karena Allah, kita tidak akan kehilangan kebahagiaan itu. Kita boleh memperoleh seluruh dunia, tapi jika kita tidak memiliki Allah, maka kita tidak akan bahagia sepenuhnya. Kita mungkin tidak punya apa-apa, tetapi jika kita memiliki Allah, kita tidak akan kehilangan sumber kebahagiaan kita. Dalam Dia kita ada, dalam Dia kita hidup, dalam Dia kita bergerak. Sungguh seperti dikidungkan oleh pemazmur saudara-saudari, bahagia ku terikat pada Yahweh. Saudari-saudara, Anda layak berbahagia, tapi pastikanlah kebahagiaanmu itu adalah kebahagiaan karena persekutuan dengan Allah, dan itu juga berarti ikut di dalam gerakan Allah. Ikut di dalam gerakan Roh Kudus yang membawa kita, yang menuntun kita kepada Allah dan segala kehendaknya. Terutama dalam situasi-situasi sulit, situasi menderita, sakit dan penyakit, menderita penganiayaan, dan macam-macam pergumulan lainnya. Semoga kita tidak kehilangan kebahagiaan karena bersatu dengan Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan kita. Saudari-saudara, selamat beraktivitas hari ini, selamat melayani, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mewartakan kepada kami apa artinya berbahagia sepenuhnya. Bahwa berbahagia sepenuhnya itu adalah ketika kami bersatu erat sepenuhnya denganmu. Seringkali kami dibutakan oleh macam-macam tawaran dunia yang menawarkan kebahagiaan duniawi. Namun Engkau telah mengajarkan kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup bahagia menurut kehendak-Mu, bersatu dengan-Mu, dan dalam gerakan mewujudkan kehendak-Mu. Kuatkanlah kami agar dalam segala macam situasi, tantangan, penderitaan, kami tetap memilih sebagai orang-orang yang berbahagia berkat persatuan dengan-Mu, sumber kebahagiaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah bahagia. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.